Aku mau mulai dari satu cerita yang mungkin terasa dekat dengan kamu. Pernah nggak kamu ketemu seseorang yang awalnya terasa sangat perhatian, seperti cepat respon, selalu ada, dan seolah benar-benar memahamimu tanpa perlu banyak penjelasan? Semua terasa mengalir di awal. Obrolan nyaman, perhatian konsisten, dan kamu merasa dihargai. Rasanya seperti menemukan koneksi yang klik begitu saja. Tapi pelan-pelan, ada perubahan kecil yang mulai terasa dan cukup untuk membuat kamu mulai bertanya dalam hati. Di titik ini, banyak orang baru sadar bahwa tidak semua perhatian itu benar-benar tulus. Kadang, ada pola yang sengaja dibangun untuk membentuk kedekatan emosional secara cepat. Dan dari sini, aku jadi teringat bahwa dalam kehidupan nyata, pemahaman tentang hubungan manusia itu sangat penting. Karena apa yang terlihat hangat di awal belum tentu memiliki niat yang sama di belakangnya. Oh iya, sebelum kita lanjut lebih dalam, selamat datang di channel Buku Bekas. Di sini aku suka membahas rangkuman buku-buku yang menarik. Dan kalau kita mulai ngobrol soal hubungan antar manusia, ada satu buku yang hampir selalu muncul, yaitu How to Win Friends and Influence People, karya Dale Carnegie. Buku ini pada dasarnya mengajarkan bagaimana cara membangun hubungan yang baik, memahami orang lain, berkomunikasi dengan lebih efektif, dan menciptakan interaksi yang lebih sehat. Namun, ketika prinsip yang sama dipahami tanpa disertai niat yang benar, ada kemungkinan besar ia bisa disalahgunakan untuk tujuan yang berbeda. Apakah kamu pernah tahu tentang istilah romance scamming? Ini adalah jenis penipuan di mana seseorang membangun hubungan emosional palsu dengan korban. Tujuannya bukan untuk mencintai atau peduli secara tulus, tapi untuk mendapatkan keuntungan pribadi, biasanya berupa uang, informasi, atau akses tertentu. Menariknya, banyak teknik yang dipakai pelaku sebenarnya mengadaptasi prinsip psikologi hubungan yang diajarkan dalam buku How to Win Friends and Influence People. Dalam konteks hubungan sehat, prinsip-prinsip ini digunakan untuk membangun koneksi yang tulus. Contohnya, mendengarkan orang lain dengan sungguh-sungguh, memberikan perhatian yang membuat mereka merasa dihargai, mengakui perasaan dan pengalaman mereka, dan menghargai sudut pandang tanpa menghakimi. Ketika dilakukan dengan niat baik, hal-hal ini membuat hubungan menjadi lebih hangat, dekat, dan saling percaya. Namun dalam romance scamming, prinsip yang sama disalahgunakan untuk membangun kedekatan yang terlihat nyata, tapi sepenuhnya direkayasa. Pelaku biasanya melancarkan strategi berikut. Pertama, memberi perhatian intens di awal, mengirim pesan setiap saat, atau mengingat detail kecil, sehingga korban merasa spesial. Kedua, mendengarkan dengan fokus tinggi, membuat korban merasa didengar dan dimengerti, sehingga kepercayaan tumbuh lebih cepat. Ketiga, menggunakan empati secara strategis. Keempat, menciptakan ketergantungan emosional. Secara teknis, perilaku ini mirip dengan apa yang diajarkan dalam buku. Bedanya jelas, yaitu ada pada niat di balik tindakannya. Di hubungan sehat, prinsip itu digunakan untuk membangun koneksi tulus, saling menghargai, dan mendukung satu sama lain. Di tangan pelaku manipulasi, prinsip yang sama digunakan untuk mengendalikan perasaan korban, menciptakan rasa percaya palsu, dan akhirnya mempermudah mereka untuk dieksploitasi. Maka dari itu, memahami prinsip psikologi ini sangat penting, tapi bukan untuk menjadi orang penuh dengan curiga, tapi supaya kita bisa mengenali perbedaan antara perhatian yang tulus dan perhatian yang dipakai untuk manipulasi. Kalau kita perhatikan, ada pola yang cukup konsisten saat seseorang mencoba membangun pengaruh, baik itu dalam pertemanan, bisnis, atau bahkan manipulasi emosional. Prinsip dasarnya sama, yang berbeda cuma niatnya. Pertama, pendekatan cepat dan personal. Seseorang mencoba membangun kedekatan dalam waktu singkat, membuat kamu merasa dipilih dan spesial. Dalam pertemanan atau bisnis,
ini bisa terlihat sebagai keramahan ekstra atau welcome yang hangat. Di dunia manipulasi, ini dilakukan untuk menarik perhatian dan menanam rasa percaya palsu. Kedua, intensitas perhatian yang tinggi. Komunikasi dibuat konsisten, hangat, dan penuh perhatian. Di lingkungan kerja, ini bisa jadi mentoring atau dukungan tulus. Di dunia manipulasi, perhatian ini sengaja dibuat berlebihan agar korban merasa nyaman dan bergantung secara emosional. Ketiga, pembentukan kepercayaan. Orang mulai merasa hubungan itu nyata karena adanya kedekatan yang terus dibangun. Di bisnis, ini bisa berupa membangun reputasi dan kredibilitas. Di dunia manipulasi, ini adalah tahap di mana korban mulai membuka diri dan berbagi hal pribadi. Keempat, permintaan yang muncul perlahan. Setelah kepercayaan terbentuk, biasanya muncul kebutuhan atau permintaan. Dalam pertemanan, ini bisa permintaan tolong kecil. Di bisnis, permintaan kolaborasi atau proyek. Sedangkan dalam dunia manipulasi, ini bisa berupa uang, informasi, atau keuntungan bagi pelaku. Yang perlu disadari adalah pola ini tidak mengenal konteks. Yang membedakan hanya niat di baliknya. Dalam konteks positif, ini membangun hubungan yang sehat dan saling menguntungkan. Dalam konteks manipulatif, pola yang sama justru menjerat emosi orang lain. Prinsip-prinsip dalam hubungan manusia bekerja karena menyentuh kebutuhan dasar kita akan validasi. Setiap orang ingin merasa dihargai, didengar, dipahami, dan penting. Kita ingin merasa bahwa apa yang kita rasakan dan pikirkan itu diterima. Masalahnya, seringkali validasi ini tidak datang dari diri kita sendiri. Saat rasa percaya diri atau pengakuan dari diri sendiri kurang, manusia cenderung mencari validasi dari orang lain, dan disinilah celah psikologis muncul. Saat seseorang memberikan perhatian, mendengarkan, dan mengakui perasaan kita secara konsisten, otak kita menafsirkan itu sebagai hubungan yang aman dan tulus. Bukan berarti kita lemah. Ini adalah mekanisme alami manusia. Kita secara emosional merespon perhatian dan pengakuan dengan kepercayaan. Nah, pelaku manipulasi atau romance scam memanfaatkan hal ini dengan sengaja. Mereka memberikan validasi yang dibutuhkan korban, sehingga korban lebih mudah terbuka dan terikat secara emosional. Menariknya, pelaku romance scamming sering bekerja dengan standar dan sistem yang rapi, hampir seperti profesional di bidangnya. Mereka tidak sekadar mengandalkan insting atau emosi. Semua langkah sudah diatur, dari pendekatan awal, membangun kepercayaan, hingga meminta keuntungan. Bisa dibilang, mereka punya SOP-nya sendiri untuk memanipulasi korban. Contohnya, pertama, dia mengamati dulu apa yang kamu suka. Dia belajar secara diam-diam supaya nanti setiap kata yang keluar darinya terasa pas. Kedua, dia mulai muncul perlahan dengan memberikan perhatian kecil yang konsisten. Mulai dari menanyakan harimu, merespons ceritamu, dan memberi pujian di momen yang tepat. Karena dia tahu bahwa manusia tidak butuh sesuatu yang mewah untuk merasa dekat, tapi cukup dengan merasa dipahami. Ketiga, saat kamu mulai nyaman, dia membiarkan hubungan itu terasa natural. Lalu, di sela-sela obrolan yang hangat, dia menyelipkan permintaan kecil dan tidak mengganggu. Karena dia tahu, kepercayaan tidak diuji dari hal besar, tapi dari hal-hal sederhana. Keempat, ketika kamu ragu, dia tidak panik, karena momen itu memang sudah dia tunggu. Dan saat itu terjadi, dia tidak melawan, tapi dia justru menenangkan dengan alasan-alasan yang terdengar logis dan nada-nada yang penuh empati, yang membuatnya seolah dia ada di pihakmu. Kelima, karena perhatian yang terus hadir membuatmu merasa nyaman, validasi yang dia berikan membuatmu merasa berarti, dan tanpa kamu sadari, dia sudah menjadi bagian dari ruang emosimu. Keenam, di titik itu, semuanya menjadi lebih mudah baginya. Karena sekarang, kamu bukan lagi orang yang menjaga jarak.
kamu adalah seseorang yang percaya. Dan dari situlah dia mulai mengambil lebih banyak, mulai dari informasi, waktu, bahkan hal yang lebih berharga seperti uang. Kalau diperhatikan, semuanya mengalir sistematis. Mulai dari memantau, menciptakan kedekatan, membangun kepercayaan, menyelipkan permintaan, menenangkan keraguan, korban terikat, dan manipulasi berhasil. Yang menarik, aku menyadari bahwa pola ini sebenarnya cara paling efektif untuk membangun hubungan. Aku sendiri sering menggunakannya untuk menjalin kedekatan dengan teman, rekan kerja, atau orang-orang baru yang aku temui. Tapi yang penting, aku selalu mencoba menggunakannya dengan bijaksana dan tulus, bukan untuk memanipulasi atau mengeksploitasi orang lain. Kalau dari pengalamanku sendiri, jujur, aku dulu termasuk orang yang cukup kesulitan membangun hubungan. Aku sering terlalu fokus mengenalkan diri, ingin terlihat menarik, atau tanpa sadar mencari validasi dari orang lain. Aku ingin dianggap pintar, ingin dihargai, dan ingin didengar. Tapi justru dari situ, aku sering merasa percakapan jadi nggak benar-benar dalam. Sampai akhirnya, aku mulai memahami prinsip dari how to win friends and influence people. Dan dari situ, ada satu perubahan cara pandang yang cukup mengubah semuanya. Sekarang, aku justru sering memposisikan diri sebagai orang yang nggak tahu apa-apa. Bukan merendahkan diri, tapi memilih untuk membuka ruang. Karena dari situ aku sadar, banyak orang sebenarnya senang ketika mereka bisa berbagi, menjelaskan, atau bahkan menggurui. Dan daripada melihat itu sebagai sesuatu yang negatif, kenapa nggak kita manfaatkan selama mereka memang benar-benar ahli di bidangnya? Akhirnya, aku mulai lebih banyak mendengarkan, lebih banyak bertanya, lebih banyak melihat dari sudut pandang orang lain dalam menghadapi masalah. Dan justru dari situ, banyak banget ide muncul, banyak perspektif baru yang sebelumnya nggak pernah aku pikirkan. Yang lebih menarik lagi, aku merasa seperti punya banyak mentor, tanpa harus mengeluarkan biaya. Karena dengan pendekatan yang tulus, perhatian, dan keinginan untuk belajar, orang-orang yang kita temui bisa menjadi sumber insight yang sangat berharga. Dari pengalaman itu, aku mulai percaya bahwa prinsip-prinsip dalam buku ini bisa jadi alat yang luar biasa kalau digunakan dengan niat yang benar. Mungkin di bagian ini kamu akan merasa aneh, tapi ini salah satu eksperimen yang pernah dilakukan dalam hidupku. Waktu itu, aku lagi ada di fase bertanya-tanya soal pasangan hidup. Tapi jujur, fokus utamaku bukan untuk langsung jatuh cinta, melainkan untuk belajar. Belajar memahami pola hubungan, belajar memahami manusia, dan melihat bagaimana prinsip-prinsip yang aku pelajari ini benar-benar bekerja di dunia nyata. Akhirnya, aku mencoba sesuatu yang cukup ekstrim. Aku menggunakan prinsip-prinsip itu di sebuah aplikasi dating. Aku mencoba berinteraksi dengan sekitar 100 orang. Dan di situ, aku benar-benar menyampingkan emosi. Bukan berarti tidak punya perasaan, tapi lebih ke mengamati dan belajar dari setiap interaksi yang terjadi. Aku fokus mendengarkan, memberi perhatian, membangun koneksi, dan melihat respon dari masing-masing orang. Dan hasilnya cukup mengejutkan. Dari sekitar 100 orang itu, aku berhasil membangun hubungan yang cukup intens dan bertahan dengan sekitar 15 orang. Bahkan di satu titik, aku sampai kewalahan sendiri. Chat menumpuk, percakapan berjalan bersamaan, dan aku harus membagi fokus ke banyak orang. Di situ, aku mulai sadar sesuatu. Ternyata, membangun koneksi itu memang bisa dipelajari. Ada polanya, ada sistemnya, dan ada cara yang bisa direplikasi. Dan justru, dari situ, cara pandangku berubah. Aku jadi berpikir, kalau dari 100 saja bisa menghasilkan 15 koneksi yang kuat, lalu kenapa aku harus takut atau overthinking soal pasangan hidup? Ini bukan berarti aku melihat hubungan seperti angka, tapi
Lebih ke memahami bahwa kesempatan itu sebenarnya luas, dan yang selama ini terasa sulit ternyata bisa dipelajari, dipahami, dan didekati dengan cara yang lebih sadar. Eksperimen ini bukan sesuatu yang aku banggakan sebagai pencapaian, tapi lebih sebagai titik di mana aku benar-benar memahami bahwa hubungan itu bukan sekadar keberuntungan. Dari semua yang kita bahas, ada satu hal yang menurutku penting untuk kita pegang, bahwa memahami manusia, memahami cara membangun hubungan, dan memahami psikologi di baliknya, itu adalah kemampuan yang sangat kuat. Tapi, seperti yang kita lihat, kemampuan ini bisa membawa dua arah. Bisa membangun hubungan yang tulus atau justru dimanfaatkan untuk manipulasi. Dan disinilah kita perlu bijak. Bijak dalam memahami niat kita sendiri, dan juga bijak dalam menilai hubungan yang datang ke hidup kita. Karena pada akhirnya, bukan soal seberapa pintar kita mempengaruhi orang lain, tapi seberapa tulus kita membangun koneksi yang benar-benar berarti. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan ini sampai akhir. Kalau kamu merasa konten seperti ini bermanfaat, kamu boleh share ke orang lain yang mungkin juga perlu melihat hubungan dari sudut pandang yang lebih sadar. Dan kalau kamu tertarik untuk memahami lebih dalam tentang prinsip-prinsip yang kita bahas dari buku How to Win Friends and Influence People, kamu bisa cek link bukunya di deskripsi. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Dan ingat, kemampuan memahami orang lain adalah kekuatan, tapi ketulusan dalam menggunakannya adalah yang menentukan nilainya.